Pemirsa, siapapun yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Juli mendatang, kita semua berharap bahwa hasil pengumuman KPU tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Seperti yang diharapkan oleh Kepala Negara. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berikut ini. Kepala Negara menyatakan bahwa masih adanya 2 titik kritis yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Juli ketika Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilu Presiden 2014. Pada bagian lain, Presiden juga mengatakan bahwa dan ketika ada perselisihan terhadap hasil penghitungan suara KPU yang kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Pada bagian lain, Kepala Negara juga mengatakan bisa jadi kedua titik kritis ini akan menimbulkan permasalahan politik di tanah air. Sementara itu dari Menko Polhukam, Joko Suyanto menyatakan bahwa silakan demo atau unjuk rasa tapi jangan melanggar hukum, simpel saja, melanggar hukum ditangkap. Lalu Panglima TNI, Jenderal TNI Muldoko juga menyatakan bahwa dalam menghadapi situasi apapun, apabila terjadi hal krusial, saya perintahkan tidak ada prajurit yang membawa amunisi tajam. Saya hanya menginstruksikan amunisi hampa dan karet. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Sutarman menyatakan bahwa kami sudah latihan, semoga aman, itu langkah-langkah untuk menanggapi kerusuhan. Saya kira dari step 1 sampai 6 sudah dilatih semua, jadi itu bukan perintah tembak di tempat, tapi langkah menggunakan senjata. Baik pemirsa, dari pernyataan atau quotes pimpinan bangsa Indonesia dari Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, tentu kita punya harapan ya Pak Fuad bahwa pemilu ini masih ada 2 titik kritis kata Kepala Negara, yaitu tanggal 22 minggu depan dan juga kalau nanti akan dibawa ke MK. Tapi ini apakah bisa jadi sumber potensi kerusuhan nih Pak Kiflan? Ini apa yang Anda bawa ini depan Anda ini? Jadi begini, saya ketika lewat dari Semanggi menuju ke Hotel Indonesia, saya melihat ini kok ada spanduk, ini saya baca, kemudian saya foto loh. Kok bunyinya Jokowi is the real people power. Loh. Terus saya lihat itu banyak di Jakarta tempat seperti ini. Dan kemudian di Jawa Tengah, di Solo, laporan dari relawan saya juga seperti ini. Loh, ada apa maksudnya? Spanduk yang sama maksudnya? Spanduk sama betul bunyinya. Kemudian Bu Khofifah tadi malam itu juga kelihatan ada juga the real people power tulisan itu dekat Ibu Khofifah tadi malam. Loh. Lalu kenapa Anda copot dan Anda bawa? Ya ini gunanya nanti saya berikan ke polisi. Wah ini potensi berbahaya, atau saya serahkan aja langsung lah. Tapi kan tidak disebutkan di sini Pak Kiflan bahwa misalnya spanduk itu bertuliskan misalnya Capres Prabowo Subianto seperti apa atau Cawapres Hatta Rajasa, tidak kan? Enggak, karena kita juga nggak melakukan ini, kita nggak perlu lah, orang kita sudah nyerang kepada rakyat kok. Artinya tidak ada kaitan langsung dengan Capres-Cawapres yang Anda dukung? Ya nggak ada kaitan dong, ini cuma orang-orang lain kok, Capres yang menyatakan di situ kok. Nomor 2 situ terlihatnya kok, tapi saya nggak tahu juga ini benar atau tidaknya, cuma ini perlulah tanda-tanda apa benar yang di Solo, yang di sini, di seluruh Jakarta. Jadi termasuk yang di acara Ibu Khofifah itu kok segede gini bunyinya. Saya khawatir itu, makanya ya kita juga khawatir apakah ini akan terjadi, jadi kita harapkan tidak akan terjadi. Oke, baik. Sebelum saya minta tanggapannya Bang Ferry, kita ke Pak Arief dulu. Pak Arief, ini kalau misalnya Pak Kiflan Zain menemukan spanduk yang menyatakan bahwa Jokowi the real people power, dan kemudian Pak Kiflan ini mengambil spanduk itu untuk diserahkan kepada aparat kepolisian, apakah itu bisa diterima? Ini bagian dari proses sebetulnya. Kami mereka dari mana saja, daripada menciptakan keamanan. Pak Arief? Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, apapun nanti bentuknya, apakah itu dari masyarakat dalam bentuk pun, tentunya Polri akan menerima baik itu lagi dalam rangka situasi keamanan. Iya. Artinya kalau itu memang dianggap sebagai sebuah potensi gangguan keamanan atau mungkin dianggap oleh calon presiden kubu tertentu dianggap mengganggu, itu bisa diproses, Pak? Kalau terkait dengan pemilu, kalau terkait dengan pemilu, yang namanya nggak kumdu. Jadi nanti ada proses verifikasi atau penelitian dari Bawaslu. Merupakan tindak pidana pemilu, nanti akan diteruskan ke proses penyelidikan. Kemudian kalau yang lain itu
Ya, baik. Tapi terkait dengan pemilu, tentunya kepolisian langkah-langkah tidak ada. Ya, baik Pak Arief. Saya akan ke Bang Ferry kembali. Bang Ferry? Bang Ferry yang masih pertama, bersama kami? Ya, kita pastikan bahwa ini kan saya kira kita nggak boleh juga menjadi orang yang kemudian menjadi pura-pura tidak mau, tapi kemudian seolah-olah terpanaskan. Kita harus tenang gitu loh. Artinya saya katakan bahwa betapa banyak juga seperti tadi siang ada SMS berantai, ada himbauan sejumlah artis dan relawan, juga kader-kader partai supaya pakai baju kotak-kotak datang ke HI. Saya langsung bantah, saya bilang ngapain, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Bahkan tadi dalam rapat koordinasi untuk persiapan rekapitulasi nasional besok hari, kita tidak setuju para capres datang, nggak usah lah, dibatasi saja jumlah orangnya, ya kan. Saksi paling-paling ada, mau tim suksesnya berapa orang, 5 atau 10 orang. Jadi, dan kita akan melarang siapapun relawan, kader partai atau siapapun yang atas nama mau pro Jokowi nggak usah hadir di KPU. Iya, saya menerima ada edaran juga yang berkembang di masyarakat bahwa makanya saya katakan begini Don, makanya saya katakan bahwa kita pastikan bahwa kita tidak akan melakukan apapun yang berkaitan dengan ini. Kan kita sedang menghitung hasil dari apa yang masyarakat sampaikan pada 9 Juli yang lalu. Jadi untuk apa? Mau ditungguin apa? Mau dirubah apa? Mau pakai gerakan massa? Menurut saya nggak usah. Jadi spanduk yang ditemukan oleh Pak Kiflan Zain itu buatan siapa kira-kira, Bang Ferry? Ya saya nggak tahu, kan orang bisa aja manas-manasin gitu. Tapi kita pastikan tidak ada, karena Pak Jokowi, Pak JK berpesan tanggal 22 itu adalah, saya kira biasa-biasa aja, biarkan teman-teman saksi yang di KPU, kita nggak usah rame-rame KPU ngapain. Oh ya, saya juga setuju itu, pilihan sudah diberikan gitu. Jadi saya kira kita pun sudah harus punya kejernihan berpikir. Yang kita sedang rekapkan hasil pemilu. Kita tidak sedang merubah hasil pemilu. Kita sedang merekap, ada mekanismenya, ya kan, tahapan sudah dilakukan, tinggal kita mengakhirkan dari semua proses penghitungan. Sebenarnya juga nggak perlu rame-rame ke sana ya, karena semua stasiun televisi juga pasti akan menyiarkan. Makanya Pak Jokowi sama Pak JK melarang siapapun mau. Tapi tidak ada perintah dari tim untuk berkumpul menurunkan pasukan di sana, anggota? Nggak ada. Saya bilang cukup kita aja. Berapa orang? 4 orang, 6 orang saksi. Oke. Bagus, jelas negara ini sudah punya mekanisme kok. Iya, setuju itu. Negara ini punya mekanisme menghitung pemilu, dan bukan sekali ini kita ikut pemilu gitu loh. Tapi saya dengar kabarnya Pak Kiflan dari tim Prabowo Hatta akan mengutus beberapa ratus atau beberapa ribu orang untuk ke KPU. Enggak, kita enggak. Karena kita melihat ini, kalau kita sudah baca ada indikasinya. Saya dapat SMS orang percaya tadinya yang dipecat oleh tim kampanyenya nomor 2. Dia memberitahukan bahwa orang-orang yang nomor 2 ini sudah masuk dan sudah bertempat di sekitar Kalisari, di sekitar Cikini, ya di sekitar Matraman, di rumah penduduk. Apa benar? Saya nggak tahu. Dia ini siapa, Pak? Ya, orangnya pernah ikut tim suksesnya di sana dan sudah ketemu sama saya selama 3 minggu ini, melaporkan perkembangan apa yang dilakukan sebelah sana gitu. Pindah kubu maksudnya nih? Bukan pindah kubu, dia nggak masuk ke kita. Gitu. Tapi melaporkan segala macam itu. Saya kira saya bilang apa benar enggaknya. Saya juga nggak berpretensi apa-apa ya. Sebentar, oke, silakan. Jadi klarifikasi. Jadi Pak Kiflan. Perlu verifikasi benar nih. Mari kita verifikasi. Mudah-mudahan ASOP nanti kalau umpamanya benar cerita yang dapat SMS dari tim kampanye itu berada di Kalisari, berada di Cikini, berada di belakang Tugu Proklamasi. Kalau benar ada ya, mudah-mudahan ya orang ini bisa didetek lah. Kalau sudah tidur di rumah rakyat itu, seperti kejadian 98. Mudah-mudahan kalau ada cuma cari bakso aja ya Bang Ferry. Gimana Bang? Klarifikasi. Saya kira ginilah, dan Pak Kiflan, saya kira nggak usah juga kita terjebak pada itu isu SMS. Banyak juga masuk ke saya, ke Facebook saya, ke email saya. Tapi saya kan meyakini bahwa pasangan nomor 1 pun punya komitmen untuk menjaga ketentraman, sama seperti kita. Mari kita sama-sama buktikan itu. Jadi kalau dibilang nanti di Cikini ada kumpul-kumpul, ya memang kantor Nasdem kebetulan di Cikini tempatnya. Iya betul ya, betul ya. Iya, kalau nanti tiba-tiba wah di Cikini nggak boleh kegiatan,
Kaitan kan gawat. Saya pikir Bang Ferry balik ke Golkar, enggak ya? Tidurnya di rumah penduduk, Pak Ferry. Rumah penduduk apa itu benar? maksud Mari kita saya. lihat lah. Jadi, Deteren aja kita. semuanya itu dimulai dari kita. Iya, Semuanya itu dimulai dari kejernihan berpikir kita. Kita katakan yang kita syukuri nanti adalah bahwa tanggal 22 insya Allah akan ada pilihan terbaik hasil kehendak masyarakat. Kita hormati itu, kita hargai itu. Ya kan? Ya. Selamat kepada yang menang, bravo kepada yang tidak menang. Nggak mungkin pemenang dua-duanya, kan begitu intinya. Iya, baik. Bapak-bapak sekalian, saya harus break lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kemudian yang pernyataan ada dikatakan curang kita atau curangnya KPU yang diucapkan oleh dari kubu nomor 2, ya mudah-mudahan nggak jadi kenyataan. Ya, ucapannya jangan jadi kenyataan. Enggak. Iya, Saya kira bisa tanya pasangan nomor 1. Ini kan kita saya terlibat diskusi di KPU, nggak ada kita tuduh KPU curang kok. Kita fair. Enggak. Tapi Baik. yang ngomong langsung yang nomor 1 ngomong di koran. Ya, Bapak-bapak, yang pasti saya tidak boleh curang karena saya harus mengantar ke pemirsa break dulu ya. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami. Informasi pinggir jalan.